Halo semuanya, salam kenal. Pada hari ini saya akan menyajikan sebuah digital content mengenai belajar membuat augmented reality pada Snapchat menggunakan Lens Studio. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Hafiz Ibrahim dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 230.1960421 dari Universitas Bina Nusantara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai learning outcomes dari video digital content ini. Yang pertama, mengetahui pengertian augmented reality. Yang kedua, mengetahui teknologi di balik augmented reality. Yang ketiga, memahami kegunaan augmented reality dalam kehidupan nyata. Yang keempat, mengenal lebih dekat dengan Lens Studio. Yang kelima, memahami user interface pada Lens Studio. Yang keenam, mampu membuat lens menggunakan pose effect. Dan yang ketujuh adalah mampu merilis lens pada Snapchat. Kita akan mulai dari yang pertama. Apa itu augmented reality? Perkembangan ponsel cerdas atau yang biasa kita sebut dengan smartphone kian pesat dari waktu ke waktu. Hal ini memungkinkan pengembang atau developer untuk membuat aplikasi baru yang bisa berjalan di dalam perangkat tersebut. Salah satunya adalah aplikasi berbasis AR. Menurut Markets and Markets, pasar augmented reality diproyeksikan tumbuh dari yang semula berkisar 10,7 miliar USD pada tahun 2019 menjadi 72,7 miliar USD pada tahun 2024, sehingga diperkirakan akan tumbuh pada CAGR atau Compound Annual Growth Rate sebesar 46,6% mulai dari 2019 hingga 2024. Ini merupakan sebuah angka yang cukup besar yang berarti sangat berpotensial. Untuk pengertiannya sendiri, augmented reality atau AR adalah sebuah teknologi yang seolah dapat memasukkan sebuah realitas maya ke dalam dunia nyata. Dengan berbekal kamera smartphone yang sudah mendukung teknologi AR, kita sudah menikmati aplikasi AR langsung di dalam layar. Dengan tangkapan kamera, kita dapat melihat dunia nyata yang di dalamnya juga tersaji objek-objek digital yang seolah-olah ada di depan kita, namun objek digital tersebut hanya sebuah realitas maya yang bisa dilihat di dalam layar. Itulah yang disebut dengan augmented reality. Selanjutnya adalah apa saja teknologi di balik augmented reality. AR dapat ditampilkan pada berbagai perangkat seperti layar, kacamata, smartphone, dan head-mounted display. Pada smartphone harus terdapat beberapa komponen. Seperti yang pertama adalah kamera untuk menangkap informasi dari keadaan lingkungan sekitar. Lalu komponen lain yang dibutuhkan adalah sensor. Setiap smartphone pasti memiliki beberapa jenis sensor yang beragam. Berikut adalah beberapa sensor umum digunakan untuk mendukung teknologi AR ini. Yang pertama adalah accelerometer untuk mendeteksi perubahan kecepatan dan perpindahan. Lalu ada giroskop untuk mendeteksi perubahan orientasi sudut dari smartphone. Lalu yang ketiga ada depth sensor untuk mengukur kedalaman atau jarak antar objek yang ditangkap kamera. Dengan beberapa sensor yang tadi, smartphone kita dapat mendeteksi dan menghitung ruang atau tempat untuk meletakkan objek-objek virtual supaya kondisinya terlihat seperti nyata. Apa saja kegunaan dari augmented reality dalam kehidupan nyata? Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya pasar augmented reality sangat berpotensial yang diprediksi akan meningkat pesat di beberapa tahun yang akan datang. Tentunya pertumbuhan pasar tersebut dibarengi dengan jumlah pengguna yang ikut meningkat. Sebelumnya hanya perusahaan besar dengan target market menengah ke atas saja yang berani menggunakan teknologi AR ini dalam strategi pemasarannya. Kini AR juga digunakan pada beberapa bidang industri seperti berikut. Yang pertama adalah bidang kesehatan. Pada video tersebut, kita bisa melihat teknologi AR dapat membantu petugas kesehatan, khususnya dokter bedah, untuk simulasi proses operasi. Dokter bedah dapat belajar tentang proses pembedahan dan risiko yang terjadi yang dapat ditimbulkan jika terjadi kesalahan melalui AR, sehingga dihadapkan dengan kondisi yang nyata di ruang operasi. Dokter bedah akan lebih maksimal dalam melakukan pengerjaannya. Selanjutnya adalah bidang pendidikan. Pada video tersebut, kita bisa melihat teknologi AR dapat membantu kita belajar mengenai organ tubuh manusia seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. Sebelumnya, kita hanya bisa belajar melalui gambar pada buku saja, tapi kali ini kita juga bisa tahu di mana letak pembuluh vena dan arteri pada jantung secara lebih detail. Selanjutnya adalah pada bidang perbelanjaan atau properti. Hey, IKEA would like everyone to know about Pada video tersebut, kita bisa melihat teknologi AR dapat membantu seorang konsumen ketika ingin membeli properti tetapi kondisi tidak memungkinkan untuk pergi langsung ke toko, sehingga memutuskan untuk membeli dari rumah. Teknologi AR ini memungkinkan konsumen untuk melihat properti yang ingin dibeli dengan lebih detail, seolah ada di depan kita, dan juga bisa langsung diarahkan pada tempat di mana properti tersebut ingin diletakkan. So that could mean all of this. And listen to this. You can probably
Share display. And this. Try placing your text. Selanjutnya adalah di bidang sosial media. Hi, Keypan here. Pada bidang Computer sosial vision media, engineer. AR My key digunakan untuk Snap filter works to help atau make lens our yang camera sering kita smarter gunakan so pada it can fitur better story sebuah understand sosial the world media. around us. Seperti salah Last satunya year, adalah pada we Snapchat. introduced landmarkers, Platform which Snapchat enable the menyediakan Snapchat lens atau camera filter to yang dapat understand digunakan oleh individual penggunanya. photos and allowed Selain lenses itu, to pengguna juga interact dapat with some of membuat the lens world's sendiri greatest dan landmarks. mengunggahnya. Now, we've continued to evolve the technology to understand and augment larger areas, unlocking Pada exciting kesempatan kali new ini, kita akan belajar capabilities. mengenai cara Using membuat various lens sources atau of filter yang data, simpel untuk 360 Snapchat, degree images, sampai tahap and community publikasi snaps, menggunakan tools we're yang able to bernama build up a Lens Studio. digital representation of the physical world, a point cloud representing the geometry of the surfaces around us. Selanjutnya adalah, apa itu Lens Studio? Lens Studio merupakan sebuah aplikasi desktop yang diluncurkan pada Desember tahun 2017 yang dapat kita download secara gratis milik Snapchat. Lens Studio yang dapat kita gunakan untuk membuat dan mendistribusikan lens berbasis AR secara real-time di Snapchat. Aplikasi ini memungkinkan seseorang yang bergelut di bidang 2D atau 3D animasi hingga desainer untuk dapat membuat lens augmented reality karya mereka sendiri. Berikut ini adalah contoh video lens untuk mendeteksi wajah atau face lenses. Oh, hello, adventurer, and welcome to my evil lair. Don't worry, this is not my real face. My real face is way scarier, so I decided to cover it up. I've created some monster face lenses for Snapchat. They are interactive and they respond to your facial expressions. It's great fun if you want to scare your grandma on Skype. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke penjelasan mengenai UI dari Lens Studio. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai UI dari Lens Studio terlebih dahulu. Jadi di sini semua adalah home dari Lens Studio, dan di sini ada search bar. Search bar ini digunakan untuk ketika kita mencari template untuk project kita ya. Misalkan kita di sini cari segmentation, ini akan tampil banyak segmentation, tinggal klik saja mana yang kita mau. Lalu di sini ada banner informasi. Ini bertujuan untuk agar kita tidak ketinggalan update-update yang telah dilakukan oleh Lens Studio. Selanjutnya di sini ada recommended templates. Ini adalah template-template rekomendasi yang biasa Lens Studio tampilkan untuk meringankan beban kerja kita. Jadi nanti kita tinggal edit sedikit di dalamnya gitu. Jadi kita bisa pilih recommended template ini. Lalu selanjutnya di sini kita lihat bisa ada learn more. Kalau kita klik adalah detail dari template. Dan di sini juga ada complexity-nya. Di sini complexity-nya 3, artinya tidak terlalu rumit. Kalau kita langsung mau memulainya, kita bisa langsung start project. Oke, kita start project. Lanjut, di sini adalah UI dari apabila kita membuat project. Ini adalah UI-nya. Semua ini adalah dinamakan panel. Dan ini adalah scene. Scene ini adalah dapat memvisualisasikan lens di dalam ruang 3D dan 2D. Di sini 3D, lalu kita bisa lanjut ke 2D-nya. Ini adalah 2D-nya. Kita balik lagi ke 3D. Lalu kita juga bisa mengatur sudut pandang kamera. Seperti ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai objek di sini. Objek ini adalah memuat hierarki dari semua objek yang kita gunakan dalam membuat lens. Fun fact di sini, apabila kita taruh objek di paling bawah, itu akan di-render paling terakhir. Sebaliknya, yang di paling atas akan di-render paling pertama. Di sini juga terdapat parent child untuk mengelompokkan objek yang ada. Seperti ini, yang di parent child-nya. Seperti itu. Lalu, apabila kita ingin menambahkan objek, bisa menekan simbol plus saja di sini. Seperti itu. Atau kita juga bisa langsung seret objek ke dalam sini. Lalu di sini juga terdapat centang. Ini digunakan untuk mau visible atau invisible. Kalau kita pencet, nanti akan menjadi invisible. Lalu apabila kita centang, visibility-nya akan tampil seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah preview. Ini adalah untuk menampilkan secara real time langsung apa yang telah kita edit nanti langsung akan otomatis terupdate di sini. Jadi kita tidak perlu unggah terlebih dahulu ke Snapchat. Ini udah langsung tampil di sini, apapun itu perubahannya, seminor apapun akan langsung tampil. Lanjut ke di sini ada inspektor. Inspektor ini adalah untuk
menambahkan dan mengedit komponen dari suatu objek yang dipilih. Maksud dari komponen adalah bagian yang menyusun objek tersebut. Misal objek tersebut memiliki animasi tertentu, efek wajah berkilau, dan lain sebagainya. Ini kita bisa atur lewat sini. Kita juga bisa mengatur parameter dari suatu komponen, intensitas cahaya, ukuran objek, dan lainnya. Seperti itu. Lalu di sini ada resource. Di sini ada resource. Di sini resource ini digunakan untuk menyimpan daftar dari semua sumber aset yang digunakan untuk proyek ini. Aset yang dimaksud ada gambar, video, audio, objek, 3D, dan sebagainya. Kalau kita ingin menambahkan gambar atau apa, kita bisa taruh di default texture. Kita bisa taruh di sini, tinggal masukin aja, seret ke sini. Atau kita juga bisa menekan simbol plus ini. Lalu kita pilih from files. Maka akan tampil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai logger di sini. Logger ini adalah panel yang sangat sederhana karena hanya berisi pesan debug atau peringatan jika ada sesuatu yang error dari proyek kita. Di sini. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai send to Snapchat di sini. Apabila kita ingin melihat secara langsung menggunakan lens kita atau filter kita tanpa kita unggah langsung ke Snapchat, kita bisa menekan langsung ini send to Snapchat. Nanti akan terkirim ke Snapchat HP kita dan kita bisa coba tes. Seperti itu kurang lebih. Lalu selanjutnya di sini yang dinamakan toolbar dan shortcut. Jadi di sini ada publish lens, tombol publish lens untuk mempublikasikan lens yang kita buat. Lalu ini ada project info, berisi keterangan dari project kita. Ada icon, ada nama project, dan keterangan lainnya yang bisa kita sesuaikan. Lalu ini ada lens size. Di sini adalah ukuran dari project kita. Nah, di sini 0,21 MB. Lalu selanjutnya di sini ada panning mode. Ada panning mode. Panning mode ini adalah untuk menggeser tampilan kamera yang ada di scene panel. Setelah memilih panning mode, cukup klik kiri di scene panel untuk mulai menggeser. Lalu ini adalah selection tool, memilih atau menyeleksi objek yang dipilih dalam panel scene. Selanjutnya di sini ada move tool untuk memindahkan posisi sebuah objek yang dipilih dalam panel scene berdasarkan sumbu X, Y, Z. Lalu ada rotate tool. Di sampingnya ada rotate tool untuk memutar objek yang dipilih dalam panel scene berdasarkan sumbu X, Y, Z. Ini rotate tool. Lalu selanjutnya ada scale tool. Scale tool di sini untuk mengubah ukuran dari suatu objek yang dipilih dalam panel scene berdasarkan sumbu X, Y, Z. Selanjutnya ada frame tool untuk mengubah ukuran dari suatu objek yang dipilih dalam panel scene berdasarkan frame persegi. Selanjutnya ada unify tool. Ini unify tool. Ini adalah gabungan dari tombol move tool, rotate tool, dan scale tool yang berguna untuk memindah, memutar, dan mengubah ukuran objek 3D yang ada dalam panel scene. Seperti itu. Selanjutnya ini ada lagi yang terakhir, ada zoom to selected untuk mendekatkan atau menjauhkan kamera berdasarkan objek yang dipilih, dan ini ada unzoom to all untuk mengembalikan kembali kamera sehingga semua objek yang ada di panel scene terlihat. Jadi apabila kita menekan ini, kita bisa, kalau sudah selesai, kita bisa menekan ini untuk unzoom-nya. Selanjutnya di sini ada isolate a selection untuk mengunci objek yang dipilih sehingga hanya objek yang terpilih saja yang dapat dilihat di panel scene. Lalu di sini ada night mode untuk mengubah tampilan UI menjadi gelap seperti ini. Lalu di sini ada add new panel. Di sini untuk menambahkan panel baru sesuai kebutuhan. Misal di sini sudah ada preview inspector, kita bisa menambahkan lagi apa sesuai kebutuhan kita. Lalu ini ada my lenses. Ini adalah kalau kita pencet, tujuannya untuk membuka halaman My Lens yang berisi lens apa saja yang sudah kita publish ke Snapchat. Lalu ini tadi send to Snapchat yang telah saya informasikan. Ini bisa langsung mengirim ke HP kita, tapi sebelumnya kita harus pairing dulu terlebih dahulu Snapchat ini dengan Lens Studio di laptop kita. Nanti apabila kita sudah ke-pair, nanti kita bisa langsung terkirim dan kita bisa langsung menggunakannya tanpa harus mengunggah ke Snapchat. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Setelah kita menonton video penjelasan singkat dari saya mengenai UI dari Lens Studio, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visual effect yang umum digunakan di Lens Studio. Terdapat 4 visual effect umum yang digunakan pada Lens Studio, seperti yang pertama ada segmentation, lalu ada post effect, visual effect, dan visual scripting. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat visual effect yang bernama segmentation. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara membuat lens menggunakan segmentation.
Sebelumnya, segmentation dalam Lens Studio merupakan sebuah tekstur yang dapat digunakan untuk masking secara real-time. Masking merupakan proses pembagian segmen yang ada di dalam gambar, misalnya seperti mengganti bagian background-nya saja dengan gambar lainnya. Selain background, segmentation tekstur yang ada di Lens Studio juga dapat digunakan untuk mengganti rambut, wajah, kepala, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencontohkan segmentation untuk mengganti bagian background. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat lens menggunakan segmentation. Di sini kita bisa cari segmentation di recommended templates atau search for templates di search bar ini. Kita bisa cari segmentation, kita bisa klik saja, loading project. Lalu di sini ada previewnya. Apabila kita ingin menambahkan objek dari luar ke dalam Lens Studio, kita bisa langsung drag and drop aja ke default texture. Ini kita buka terlebih dahulu, akan tampil childnya, kita drag and drop. Di sini saya ingin memakai logo dari Teach for Indonesia, PNG-nya. Kita bisa drag and drop ke child mana saja. Di sini. Di sini loading. Dan ini tandanya sudah. Lalu kita bisa langsung ke inspector. Di sini kita bisa mengatur warnanya. Di sini warnanya ada pink. Kita bisa atur menjadi semisal silver. Kita klik OK. Maka warna akan terganti jadi silver. Lalu di color alpha, apabila kita drag semakin besar, maka akan semakin tidak transparan. Sebaliknya, apabila kita semakin kecil, maka semakin transparan. Seperti itu. Selanjutnya ke image texture. Di sini adalah hati. Kita bisa ganti menjadi objek yang telah kita drag and drop tadi. Di sini kan kita taruh di default texture, maka kita buka default texture-nya, kita pilih TFI red. Kita klik OK, maka akan tampil di sini logo dari Teach for Indonesia. Lalu saya akan menjelaskan mengenai tile density. Tile density ini adalah sebagai untuk mengatur ukuran dari objek. Apabila semakin besar, kita drag semakin besar ke 10, maka akan semakin kecil objeknya. Apabila kita ke 3, maka akan semakin besar objeknya. Seperti ini. Selanjutnya kita ke scroll speed X dan scroll speed Y. Di sini adalah untuk mengatur kecepatan dan bisa mengatur kiri kanan atau kanan atas atau kanan bawah seperti itu. Di sini untuk scroll speed X-nya apabila kita minus ke 0,20 maka akan ke kanan bawah. Selanjutnya apabila kita yang minus hanya scroll speed Y, maka akan ke kiri atas, seperti ini. Di sini saya akan sesuaikan saja 0,2. Lalu selanjutnya, ini sudah selesai. Apabila kita ingin mencoba lensnya, kita bisa pilih Send to Snapchat di sini. Di sini saya sudah pair Lens Studio saya dengan Snapchat di HP saya. Jadi apabila kita pencet Send to Snapchat, kita akan sending lens dan akan tampil notifikasi di HP saya. Sini sudah masuk, maka kita bisa langsung coba saja. Di sini sudah tampil. Lalu kita arahkan objek ke depannya seperti ini. Coba kita screenshot. Sini asumsi muka saya, jadi saya asumsi muka saya. Screenshot, maka hasilnya akan seperti ini. Ini udah jadi. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara merilis lens pada Snapchat. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merilis lens pada Snapchat. Pertama-tama ini adalah project kita sebelumnya. Lalu selanjutnya kita ke project info. Kita bisa ganti namanya, nama lensnya bisa menjadi segmentation TFI. Selanjutnya lens preview-nya kita bisa ganti juga. Semisal ini. Loading sebentar, lalu kita apply. Lalu iconnya juga kita bisa ganti.
Kita ganti ikonnya menjadi logo TFI di sini. Kita ambil di sini aja nggak apa-apa. Kita pilih apply. Lalu kita pilih apply lagi. Selanjutnya kita tekan publish lens di sini. Icon sudah terganti seperti yang kita ganti tadi. Finalizing. Lalu akan connect ke Snapchat kita. Loading sebentar. Oke, di sini udah tampil page ini. Kita submit new lens, pilih yang submit new lens. Lalu di sini akan ada tulisan to be review. Jadi to be review ini mungkin membutuhkan 24 jam atau lebih agar di-review dulu oleh tim Snapchat. Kalau misalkan sudah di-confirm, baru nanti akan bisa digunakan oleh publik. Di sini teksnya kita bisa gunakan teks untuk gampang mencarinya apabila ingin memakai lens kita. Untuk scan trigger ya, karena di sini triggernya adalah person, bukan animal atau makanan. Jadi kita person dan visibility kita pilih public. Oke, kalau sudah semua, kita submit lens. Oke, jadi di sini sudah selesai semua. Ini lagi di review, nanti kita akan di notify oleh tim Snapchat melalui notification di HP. Baik, segitu aja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk summary, dengan apa yang telah kita pelajari tadi, kita dapat mengetahui pengertian, manfaat dalam kehidupan nyata, serta teknologi apa saja yang terdapat di balik AR. Selain itu, kita juga dapat secara langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat augmented reality pada Snapchat menggunakan segmentation yang dapat digunakan untuk masking secara real time, misalnya mengganti background, mengganti rambut, wajah, kepala, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini adalah untuk referensinya. Lalu, sampai sini saja. Terima kasih atas waktunya.